Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang ada di Bendorogojo maupun yang ada di ruang Zoom. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesehatan sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini bersama-sama. Kedua kalinya sholawat salam marilah kita panjatkan kehadirat Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan yang baik kepada kita semua. Baik, mohon izin. Jadi pada kesempatan hari ini untuk memulai perencanaan SKP di tahun 2026 sekaligus nanti sebagai evaluasi atas SKP 2025. Jadi kita nanti sharing-sharing ya, kita ngobrol apa yang menjadi kendala, apa yang mungkin dengan hadapi. Kemudian yang terakhir nanti kami sampaikan beberapa pengembangan atau fitur dari e-kinerja di 2026 yang insya Allah untuk pastinya belum pasti ya, apakah di awal tahun ataukah nanti tengah ataukah nanti di akhir. Tapi intinya nanti adalah kita mempersiapkan diri. Jadi ketika fitur tersebut diterapkan, kita sudah siap dan sudah dapat memulai nanti. Jadi ada 3 hal yang tujuan kegiatan kita pada hari ini. Yang pertama adalah evaluasi pengembangan kerja 2025. Jadi baik secara penyusunan SKP maupun secara penilaian ya. Dan nanti ada mungkin arahan atau mungkin praktek untuk penyusunan SKP bagi pejabat yang mutasi kemarin, bagaimana menyusun membuat SKP baru, kemudian bagaimana bawahan untuk merubah SKP atau atasannya menjadi atasan baru. Yang kedua, penyusunan tabel redaksi. Jadi sebagai tindak lanjut LHI Sakip 2025 bahwa penyusunan redaksi tidak hanya di tingkat kepala OPD saja, tapi juga nanti kita laksanakan sampai dengan pelaksana. Nah, ini sebenarnya sudah kami laksanakan bersama Bagor dan Bapeda. Sudah kita sampling ada 10 OPD. Nah, nanti yang sisanya akan kita laksanakan 2026 ya, di awal. Jadi 2026 nanti menyusun redaksi sampai dengan pelaksana. Yang ketiga tujuannya adalah perencanaan SKP 2026 dan persiapan fitur baru kinerja BKN. Nah, yang pertama, jadi setelah kami evaluasi, masih banyak SKP Bapak Ibu yang RH-nya itu tidak sama dengan PK, gitu. Meskipun dia eselon 3 atau eselon 4 itu ada yang tidak sama dengan PK. Seharusnya SKP itu sama plek dengan PK Bapak sekalian. Jadi RH-nya, targetnya, sampai dengan indikatornya itu sama plek. Kalau di PK persentase, maka yang di SKP juga persentase. Kalau di PK angka atau poin, maka di SKP juga poin angka. Bukan berganti jadi laporan, bukan jadi dokumen, bukan. Jadi sama plek. Yang ada di PK itu menjadi SKP. Nah, bagaimana dengan yang tidak ada PK? Nah, yang tidak ada PK nanti adalah pembagiannya berdasarkan jalur kinerja. Jadi, bagi pelaksana, bagi pejabat fungsional, didialogkan, jadi diturunkan di apa yang menjadi kinerja atasan, kemudian apa yang bisa dibantu oleh CF tersebut atau pelaksana tersebut misalnya. Misalnya kalau di atasan menyusun laporan, targetnya ada laporan, maka di bawahnya kemungkinan yang jadi RH-nya adalah pengumpulan bahan atau data, atau mungkin nanti menyusun draft gitu. Jadi ada keselarasan. Jadi yang ketiga hanya cascading, keselarasan antara RH atasan dan RH bawahan. Jadi nyambung Bapak Ibu sekalian. Istilahnya SKP itu nyambung. Jadi dari atas, karena paling atas itu kita ngambilnya dari PK. PK kan sebenarnya dari dokumen perencanaan gitu.
Jadi di kepala OPD itu PK-nya bersumber dari dokumen perencanaan. Nah, dari dokumen perencanaan itu turun ke eselon 3, eselon 4, nanti turun ke pelaksana, jadi nyambung. Jadi dokumen perencanaan itu nanti akan dikerjakan semua oleh pegawai. Gitu. Karena prinsipnya adalah kinerja itu sekarang bukan berasal dari topoksi saja. Kalau JF itu bukan hanya dari butiran kredit. Memang bisa dimasukkan, tapi yang utama adalah dia mendapatkan bagian atau dibagi dari kinerja OPD-nya gitu. Jadi yang diutamakan adalah kinerja OPD diturunkan ke kepala OPD, ke eselonnya, langsung ke bawahannya, apa yang dilaksanakan. Jadi nyambung nanti dari atas ke eselon 4, eselon 3, lalu ke kepala OPD hasilnya gitu. Yang keempat dulu, SKP disusun di awal. Jadi SKP tahunan dibuat di awal tahun, di bulan Januari. Kemudian renaksinya disusun di awal bulan. Renaksi namanya renaksi, rencana aksi. Selama ini mungkin kita termasuk saya menyusun renaksi itu membuatnya kalau pas mau pelaporan. Jadi mau melaporkan izin di akhir bulan itu mau membuat renaksi. Jadi seharusnya renaksi dibuat di awal bulan. Jadi apa yang akan saya lakukan di bulan ini gitu kan. Oh saya mau rapat, saya mau koordinasi, oh saya mau membuat laporan, gitu. Saya mau melakukan apa. Jadi perencanaan dibuat di awal bulan. Makanya nanti kita minta Bapak Ibu sekalian untuk membuat tabel panduan renaksi. Jadi panduan. Jadi dengan nanti kalau membuat renaksi tinggal nyontoh aja, tinggal nyontek, tinggal kopas. Jadi bulan Januari apa panduannya renaksinya? Februari sampai dengan Desember. Jadi sudah dibuat di awal tahun, tinggal dimasukkan di bulan-bulan sampai dengan Desember. Itu. Yang selanjutnya pelaporan bukti dukung di akhir periode. Jadi pelaporannya nanti di akhir ketika mau deadline penutupan periode itu di bulan itu. Gitu. Kita periodenya bulanan gitu. Jadi di akhir bulan. Yang kelima adalah disiplin dan pengisian aplikasi kinerja. Nah, masih sering, jadi setiap bulan itu saya masih ada laporan. Mas, deadline action apa bisa diperpanjang? Ada yang lupa di approve, ada yang masih delay, masih ada saja. Jadi mohon nanti tidak hanya atasan, jadi bawahan juga ngecek. Oh, action saya sudah dinilai atau belum? Nanti atasan juga ngecek, ini sudah garap action apa belum? Jadi saling cross check nanti supaya menghindari tadi. Jadi TPP-nya dari kinerja tidak cair. Seperti itu gitu. Selanjutnya, jadi yang saya sampaikan tadi, kinerja individu saat ini tidak lagi berisikan tupoksi jabatan saja. Kalau yang SKP lama kan tupoksi gitu, menyusun laporan, menyusun dokumen, membuat dokumen gitu. Tapi sekarang cerminan atas rencana pencapaian kinerja organisasi gitu. Jadi dari kinerja OPD, dari dokumen perencanaan, jadi PK, nanti jadi SKP gitu. Jadi nanti capaian kinerja organisasi itu sama dengan capaian kinerja pegawai. Maksudnya bagaimana? Jadi ketika OPD-nya dinilai dengan baik, maka mayoritas pegawai nilai juga baik. Sekarang masih ada, jadi ketika OPD-nya kita keluarkan oleh tim penilai itu baik, masih banyak OPD yang menilai dengan pegawainya mayoritas sangat baik. Gitu. Jadi tidak selaras, tidak sama. Seharusnya ketika OPD-nya baik, maka mayoritasnya adalah baik. Gitu. Jadi misal di OPD ada 20 orang, maka 11 orang adalah baik. Maka sisanya boleh dinilai sangat baik. Tapi mayoritasnya harus sesuai dengan nilai organisasinya. Gitu. Nah, insya Allah kami tim penilai organisasi dari BKPSDM, Bapeda, dan Bagor itu mengeluarkan hasil penilaian organisasi dari rencana aksi kepala OPD itu per tanggal 1 ya, tanggal 1 sudah kita close untuk bukti dukung, kemudian kita ajukan ke Pak Wali untuk mendapatkan persetujuan, nanti tanggal 5 atau tanggal 6 nanti sudah kita input di EKIN. Gitu. Nah di EKIN kan ada ya, setelah sesuai ekspektasi atau ekspektasi itu di sebelah kanannya itu ada baik, ada sangat baik. Nah, itu adalah nilai organisasi Bapak sekalian. Jadi dinilai dulu OPD-nya, baru didistribusikan. Ketika baik, maka paling tidak mayoritasnya harus dinilai dengan baik. Gitu. Jadi
masing-masing atasan nilainya dengan banyak, pegawai dinilai dengan baik. Yang ketiga, penilaian kinerja atas pegawai harus didasarkan atas hasil penilaian kinerja organisasi. Jadi sama, kinerja organisasi itu mencerminkan kinerja pegawainya. Oke, jadi rencana aksi itu merupakan langkah-langkah dalam mencapai target SKP tahunan. Jadi dari rencana tahunan yang besar ya, setahun itu dibagi, dipecah-pecah. Langkahnya apa? Membuat laporan, mengumpulkan bahan dulu, data dulu, membuat draftnya dulu, mengajukannya dulu, kemudian di finalnya. Jadi ada step-stepnya itu, rencana aksi. Yang pertama, rencana itu mencerminkan prinsip cascading, Bapak sekalian. Jadi saling berhubungan, saling nyambung, ada keselarasan gitu. Yang kedua, disusun melalui ideologi kinerja. Gitu. Nah, misalnya jenengan mau mencapai dinas pertanian misalnya, mau mencapai produksi padi 1000 ton. Jadi kita kan nggak bisa membuat rencana sendiri kan. Kita ngomong ke bidang A misalnya, ke bidang B bagaimana. Bagaimana sosialisasi ke petaninya, bagaimana benihnya, bagaimana teknologinya sudah siap apa enggak. Gitu. Pembagian per wilayahnya bagaimana. Gitu. Jadi ada dialog kinerja. Membuat rencana aksi adalah disusun melalui dialog kinerja. Yang ketiga adalah direncanakan di awal. Jadi sesuai dengan bahasanya, rencana itu yang dibuat di awal, bukan di akhir. Nah, jadi sesuai prinsip cascading tadi, penjabaran kinerja dari indikator ke dalam kinerja yang lebih rinci atau kondisi-kondisi yang mempengaruhinya. Atau kalau di bahasa Pokin itu critical success factor ya. Atau dengan kerangka logis. Nah, contohnya di bagian ini ada kinerja A dibagi kinerja A1 ke A2, A3. Jadi dipecah ke bagian yang lebih kecil gitu. Kemudian contohnya jadi yang tadi jumlah produksi padi 1000 ton. Apa saja yang perlu dilakukan? Pertama, meningkatkan luas lahan dulu. Jadi kan ketika mencapai 1000, berapa hektar minimal yang harus ditanami padi gitu. Kalau belum ada target awalnya belum sampai misalnya 10 hektar gitu. Oh kurang, berarti kan harus ditingkatkan gitu. Yang kedua, meningkatkan penggunaan bibit unggul. Nah, supaya panennya itu bisa tercapai, mengurangi gagal panen, maka penggunaan bibit unggulnya berapa persen. Yang ketiga, penggunaan teknologi. Nah, jadi berapa persen penggunaan teknologi untuk mendukung tingkat panen yang sesuai dengan target 1000 ton. Ya, jadi semuanya nanti tercermin Bapak Ibu sekalian. Ini di pohon kinerja itu akan muncul. Nah, di paling atas kan tujuan sasaran ya. Tujuan sasaran dibagi ke tingkat intermediate. Kemudian ke immediate sampai ke pelaksana paling bawah. Sebenarnya SKP itu terminal dari Pokin ini. Gitu. Yang ada di Pokin nanti masuk ke SKP masing-masing. Di bagian atas itu adalah SKP-nya kepala OPD. Yang di tengah intermediate, immediate itu adalah di tingkat eselon 3 dan 4. Di bagian bawah prosesnya, outputnya itu adalah SKP-nya tingkat pelaksana atau CF. Gitu. Jadi token itu nanti sebenarnya menjadi SKP. Tadi saya kembali lagi, bagaimana sih menyusun renaksi, bahasa renaksi. Kalau misalnya, contohnya targetnya adalah menghasilkan 100 piring nasi goreng. Jadi 100. Kalau kita selama ini, renaksi kita, untuk menghasilkan 100 piring, apa? Menyusun laporan proses memasak. Jadi, kita targetnya jadi laporan. Satu laporan. Menyusun laporan penyiapan sayur. Seharusnya bahasa redaksinya kan nyambung tadi. Kalau gini kan bingung hitungnya. Laporan dari 100 piring bagaimana hitungnya? Nah, beda lagi kalau bahasanya gini, memasak nasi 10 kilo. Kalau nasinya nggak sampai 10 kilo, berarti kan nggak sampai 100 piring tadi kan. Gitu. Menggoreng telur 100. Misalkan satu piring itu 100, satu telur, berarti kan 100 telur. Lek telur satu nggak mateng, berarti kan 99. Berarti kan ada sih nggak tercapai. Kan? 100 piring nasi goreng nggak tercapai. Gitu. Jadi bahasa nasi itu dibuat senyambung mungkin. Kalau memang
targetnya adalah 100, maka paling tidak adalah angka juga. Tapi beberapa RHK itu mungkin tidak bisa gitu, sulit untuk dibuat secara detail. Mungkin bisanya laporan, gitu, monggo. Kalau masih bisa tidak bisa dengan sulit untuk mendetailkan masih laporan gitu, monggo. Tapi bahasanya dibuat senyambung mungkin. Seperti itu gitu. Ini contohnya nanti ini nyambung ke pembahasan selanjutnya. Jadi cascading itu ada dua macam, cascading direct sama non direct. Kalau direct itu digunakan gampangannya di tahapan wilayah dan kuantitatif angka gitu. Jadi misalnya indeks kebersihan kota A dibagi dua. Tim A itu kebagian kecamatan 1 dan 2. Tim B kecamatan 3 dan 4. Jadi pembagiannya berdasarkan wilayah. Contohnya misalnya tadi 1000 ton. Kecamatan Sukorejo misalnya 500 ton misalnya. Kecamatan Sangawetan misalnya 300 ton. Jadi pembagiannya istilahnya secara angka, secara gampang gitu. Kalau itu namanya direct. Kalau non direct, dia ada tahapan-tahapannya gitu. Jadi indeks kebersihan kota A dibagi ke dua tim. Tim satu kebagian alat peralatannya, perlengkapannya, kemudian juga petugasnya, kemudian juga kapasitas petugasnya. Yang tim B kebagian layanannya, layanan pengangkutan sampah, perdanya, kemudian kepedulian masyarakatnya. Kalau non direct ini masing-masing target ini, kesehariannya ini kemungkinan tidak berpengaruh langsung ke indeks kebersihan. Gitu. Kalau tadi yang direct itu berpengaruh. Kalau Sangawetan tidak sampai 1.500 ton tadi, maka 1.000 ton tidak akan tercapai. Beda lagi kalau non direct. Kalau misalnya petugasnya kurang, gitu kan, masih bisa disokong oleh reaksi lain. Mungkin ditambah dengan alat. Atau mungkin minta tolong ke tim 2. Tim 2 meningkatkan kepedulian masyarakatnya. Jadi ketika petugasnya kurang tapi masyarakatnya masih peduli, maka yang buang sampah kan tidak banyak. Gitu. Maka indeks kebersihan masih bisa tercapai meskipun petugasnya kurang. Gitu. Jadi kalau non direct bisa jadi satu reaksi itu tidak langsung berpengaruh ke capaian di atasnya. Beda lagi kalau direct dia akan langsung berpengaruh. Gitu. Nah, nanti untuk reaksi, jadi reaksi nanti akan jenengan bisa lihat nanti di Bitly ini saya bukakan ya. Jadi beberapa OPD yang menjadi sampling itu sudah mengumpulkan RHK serta reaksinya per bulan. Sebentar. Ya, jadi nanti bisa jenengan cek di Bitly-nya, bisa nanti saya share. Di situ ada contoh-contoh OPD yang sudah membuat reaksi sebagai OPD sampling. Di sini juga ada kata kunci bahasa aksi. Jadi eselon 2 nanti ada bahasa kelasnya sendiri. Saya bukakan salah satu OPD. Contohnya di Sprinter saja. Jadi di paling kiri nanti adalah RHK di SKP-nya, bahasa SKP-nya. Nanti dibagi-bagi di Januari apa, kemudian sampai dengan Februari, Maret sampai Desember seperti ini. Jadi ini nanti jenengan ketika mau mengisi Ekin sudah tinggal lihat aja, tinggal kopas saja. Oh, misalnya
di bulan Januari ada pengelolaan layanan dasar pasar berupa apa? Jumlah pasar di kelas 11. Apa saja? Layanan dasar. Mau main? Oke. Nah, ini nanti sampai dengan di tingkat pelaksanaan. Jadi coba kami bukakan yang kabit. Nah, coba di kabit. Tapi sama, paling kiri adalah SKP, nanti di breakdown Januari apa? Pengelolaan layanan dasar pasar. Ada 11 pasar yang dikelola, nanti bentuk laporan. Kemudian ada fasilitasi PKL, pengawasan toko modern. Ada 50 targetnya untuk Januari, di Februari ada 9. Jadi nanti jenengan nanti sesuai panduan ini untuk mengisi renaksi di Egin sekalian. Sampai nanti di bagian pelaksana, tentunya seperti pelaksana. Nanti renaksinya nyambung, selaras. Jadi antara pelaksana sampai di atasnya kabit, kabit sampai dengan di eselon 2 saling mendukung. Itu gitu. Nah, jadi saya ulangi kembali untuk penyusunan SKP di 2026 nanti, pastikan RHK pada SKP itu sama dengan RHK pada PK. Jadi yang ada PK, RHK yang ada di SKP sama plug dengan yang ada di PK. Yang kedua, setiap OPD nanti wajib melakukan dialog kinerja dan mengumpulkan berita acara dialog kinerjanya kepada BKKSDM. Nanti akan kami berikan surat edaran. Nanti formatnya bagaimana, bentuknya bagaimana dialog kinerjanya. Jadi tidak harus rapat besar ya. Jadi satu kepala OPD rapat dengan misalnya kabit ke pelaksana semua, tidak. Bisa face to face antara atasan langsung dengan bawah langsung, itu bisa. Atau mungkin di tingkat tim kerja itu bisa. Jadi dialog kinerjanya itu bebas bentuknya. Yang ketiga adalah setiap pegawai menyusun tabel reaksi. Jadi nanti di awal tahun selain menyusun SKP juga sudah menyusun rencana aksi yang akan dilakukan per bulannya untuk mengisi Egin. Nah, kenapa saya minta untuk menyusun ini? Nanti nyambung nanti di pembahasan paling akhir nanti akan nyambung. Gitu ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya saya sampaikan dulu ya bagaimana untuk menyusun SKP bagi pejabat yang mutasi, bagi bawahan yang atasannya berganti. Jadi kita berganti ke Egin. Nah, jadi Bapak-Ibu sekalian, bagi yang menjadi PLT, bagi yang mutasi, bagi yang PLT dulu, bagi yang PLT, nanti harus disettingkan dulu sebagai akun PLT. Jadi untuk PLT itu nanti membuat 2 SKP, sebagai jabatan definitifnya, juga sebagai jabatan PLT-nya. Nah, untuk membuat Egin sebagai PLT nanti harus disetting dulu. Nah, jadi nanti jenengan bisa menghubungi saya, Mas ini atas nama ini, jabatannya ini, ditunjuk sebagai PLT per tanggal ini. Nah, nanti saya settingkan namanya sebagai PLT. Kalau tidak disettingkan nanti tidak bisa. Nah, contohnya seperti ini. Ketika membuat SKP sebagai PLT, nanti di sini paling atas ini ada, di paling atas ini ada centangannya. SKP PLT, PLH, PJB. Jadi berbeda dengan SKP biasa, kalau biasa tidak ada. Kalau dia sudah disettingkan sebagai PLT, nanti bisa membuat SKP sebagai PLT. Seperti itu. Kalau dengan mencari-cari, settingan tidak akan muncul. Gitu. Nah, yang kedua, bagaimana untuk pejabat yang mutasi? Nah, pejabat yang mutasi, karena kemarin hitungannya sampai dengan Oktober, karena Oktober masih di OPD lama, maka jenengan harus mengganti periode tahunan dari yang awalnya Januari sampai dengan Desember
Januari sampai Desember yang periode tahunan di atas ini diganti menjadi Januari sampai dengan 31 Oktober. Jadi di stop sampai Oktober, kemudian membuat lagi baru, tambah lagi periode SKP baru 1 November sampai dengan Desember. Jadi ini membuat 2 SKP. 1 November sampai dengan Desember. Nah, sebelumnya jangan lupa dicek dulu di profil. Nah, di profil ini sudah diupdate apa belum jenengan? Jabatannya, namanya, unit kerjanya, jabatannya apakah sudah berubah ke jabatan baru. Nah, nanti dicek juga atasannya, sudah muncul atau belum. Kalau di profilnya masih lama, maka jenengan harus ini, klik paling bawah sinkro SISN. Jadi data di Ekin narik dulu dari CSN supaya masuk di Ekin supaya berubah. Karena sumbernya adalah di CSN. Jadi tim Prakom PKD itu merubah jabatan, merubah UNOR di CSN Bapak Ibu sekalian. Nah, Ekin ini kan istilahnya turunannya. Jadi dia harus narik dulu dari CSN supaya masuk ke Ekin. Gitu. Ketika di Ekinnya masih salah, kemungkinan di CSN belum ditarik, maka perlu disinkron dulu, sinkron CSN supaya jabatannya berubah dulu, baru jenengan membuat SKP di jabatan baru. Gitu. Itu untuk yang mutasi. Sudah membuat periode 1 November sampai Desember, jenengan tinggal buka detail SKP, nanti otomatis dapat RHK peninggalan jabatan lama, pejabat lama. Jadi RHK itu sudah ada, tidak usah menginput lagi, sudah ada tinggalan warisan RHK dari pejabat lama. Nah, jenengan tinggal mengedit apakah targetnya perlu diganti, karena kan biasanya 2 bulan ya, November sampai Desember. Apakah perlu diganti? Karena kan beberapa mungkin sudah ada yang tercapai targetnya itu, ataukah tidak, ataukah diteruskan saja. Nanti terserah jenengan. Seperti itu. Jadi bisa diganti, disesuaikan dengan sisa bulan yang ada. Itu. Kemudian nanti tinggal mengajukan. Oke. Nanti ketika kita mengerjakan Ekin di akhir tahun, kan ada kan akhirnya akhir tahun, yang dikerjakan adalah SKP di jabatan barunya. SKP di jabatan lama tidak usah dikerjakan. Jadi cukup mengerjakan satu saja di jabatan baru, meskipun itu 2 bulan saja. Tapi nanti di Ekin, ketika jangan cetak, itu nanti tetap Januari sampai Desember. Formatnya tetap itu, Januari sampai Desember. Meskipun jenengan di jabatan itu hanya 2 bulan. Seperti itu. Itu untuk pejabat yang mutasi. Kalau untuk yang bawahan yang atasannya mutasi, nah, jenengan cek dulu di detail SKP, nah, di bagian pejabat penilai kinerja, di bagian kiri ya, di bagian kiri sana. Pejabat penilai kinerjanya belum berubah. Kalau belum berubah, maka jenengan bisa klik muat ulang. Jadi untuk muat ulang. Nah, ini bisa berubah kalau atasan jenengan sudah membuat. Karena kan SKP harusnya dari atasan ke bawahan. Atasan yang mutasi belum membuat, jenengan klik muat ulang peng 100 tidak akan ganti. Karena yang baru belum membuat SKP, belum membuat periode baru. Sehingga dia tidak akan berubah. Tapi ketika sudah membuat SKP, maka dia akan berubah. Karena sudah menempati jabatan barunya kan, sehingga sudah berubah. Sama juga ketika pejabat lama belum pindah, belum buat SKP baru. Akhirnya ada 2 pejabat di UNER itu. Sehingga mungkin kemungkinan ada yang nyantol di pejabat lama, ada yang nyantol di pejabat baru. Sehingga setiap pejabat perlu, jadi yang lama harus meninggalkan OPD yang lama, buat yang baru juga berpindah ke OPD-nya sekarang. Sehingga nanti bawahannya sudah bisa klik muat ulang, sudah bisa berganti ke atasan yang baru. Seperti itu. Jadi tidak perlu membuat 2 ya. Untuk yang bawahan yang atasannya ganti tidak perlu membuat 2 SKP, cukup meneruskan yang lama karena jenengan tidak ganti pekerjaan kan, tidak kinerja kan, tetap sama pekerjaannya, cuma ganti atasan. Nah, nanti cukup muat ulang saja, nanti sudah berganti atasan, tinggal dilanjutkan. Nah, sama tahunannya juga membuat dengan pejabat yang baru. Tidak usah membuat 2 SKP untuk yang bawahan atasannya mutasi. Seperti itu. Itu mungkin sebelum saya lanjutkan, untuk pembuatan ini ada yang
Mau ditanyakan atau ada yang memiliki kendala, Bapak Ibu sekalian? Iya, monggo. Ngapunten, mic-nya depan. Ikut. Iya. Terkait dengan penyusunan SKP, tadi kan disampaikan bahwa SKP sudah dilakukan. Dan kebetulan di Subang Umum itu kan kegiatan dan kegiatannya sangat banyak kan. Iya. Apakah itu juga disusun berdasarkan itu atau hanya diambil yang misalnya saja misalkan untuk kegiatan administrasi umum perangkat daerah, administrasi keuangan perangkat daerah seperti itu atau seluruhnya kegiatan dan subkegiatan. Iya. Yang utama mungkin ini Bu, yang harus diperhatikan adalah sama dengan PK. Itu. Jadi kalau PK-nya banyak, jadi kebagian banyak. Gitu. Karena harus mencerminkan yang ada di dokumen perencanaan. Itu Bu. Mungkin nanti kalau ada perubahan maksudnya standar penyusunan PK atau seperti apa nanti mungkin ke bagian organisasi. Kalau di SKP harus yang di PK memasukkan yang di SKP memasukkan yang ada di PK. Ngoten. Ya. Nggih. Ya. Tapi itu ada di PK nggih? Di PK ada kan? Yang subbedarnya. Iya. Mungkin Bu sedikit bisa bantu. Iya. Untuk jauh Mas Adit ya, memang PK ini ada beberapa kriteria. Ketika dengan eselon 2 sama 3 itu oke ya. Nggak banyak mas secara sasaran indikator itu memang khusus dan hanya sebatas mungkin paling banyak 8 atau 10 indikator paling banyak. Tapi kalau sudah di level eselon 4 apalagi yang tersebar umum itu memang luar biasa gitu ya. Saya tidak tahu memang secara kursi memang banyak dan secara kegiatan sub itu banyak sekali. Yeah. Dan itu memang sudah given ya, tidak bisa tiba-tiba kita sederhanakan gitu, tiba-tiba kita hapus atau dirangkum aja dengan titik gitu, nggak bisa. Dan memang ini keputusan yang berat di kami ya, kalau BKP SDM sudah bicara SKP sama dengan PK. Tapi terus ketika di lapangan itu memang ada beberapa kondisi yang memaksa kami untuk tidak sama sebenarnya. Kenapa? Karena itu yang pertama alasan kami adalah tugas rutin gitu ya. Tugas rutin itu ya itu rutin dan memang tidak berdampak yang strategis gitu ya. Jadi antara suatu kegiatan dengan kegiatan itu sesuatu yang menurut kami adalah berhimpitan. Gitu. Jadi misalnya kalau suatu kegiatan targetnya terrealisasi itu otomatis di kegiatan adalah 100%. Itu kan Mas ya. Sehingga kami memutuskan untuk khusus yang kasubag umum itu yang hubungannya itu memang ya sudahlah dengan reason seperti itu ada pengecualian untuk yang subag umum gitu. Sehingga kita memakai yang indikator kegiatan saja tadi. Jadi bisa ada 10 kegiatan
30 subkegiatan. Nah, tadi bayangkan nih SKP-nya berapa lembar gitu. Iya, berapa lembar. Gitu kan? Ya. Indikatornya ya berpuluh-puluh itu. Padahal bukti dukungnya pasti mirip atau mungkin sama, gitu kan? Jadi sebenarnya tidak efisien dan tidak efektif. Sehingga nanti kami izin ya Mas Adi untuk yang memang untuk subbab umum itu memang ada sedikit perlakuan khusus gitu ya. Beda dengan subbab program. Karena di subbab program itu ya kegiatannya mungkin agak nggak sebanyak subbab umum, tapi masih bisa lah dipakai untuk sama dengan PK-nya. Gimana Mas Adi kalau begitu? Iya, monggo Bu. Yang penting SKP itu mengakomodir yang di PK. Meskipun tidak semuanya, karena tadi terlalu banyak, ya monggo. Yang penting tercerminkanlah yang ada di PK itu masuk ke SKP gitu. Dan tidak hanya PK saja, kalau mungkin dirasa kurang, tadi yang mungkin 30 kurang, bisa ditambah lagi dengan tenaga kerja, atau mungkin nanti bisa ditambahkan untuk mengakomodir kegiatan-kegiatan yang tidak masuk. Contohnya mungkin mengikuti upacara, kegiatan 17 Agustus atau lainnya, itu bisa dibuatkan istilahnya tugas direktif pimpinan. Jadi mengakomodir kegiatan-kegiatan yang merupakan arahan dari atasan, yang itu tidak ada di PK kita. Jadi monggo, kalau memang dirasa di PK terlalu banyak, dipersingkat, yang penting tetap mengakomodir beberapa hal yang ada di PK gitu. Seperti itu. Mungkin ada lagi yang monggo Mbak. Gitu. Ya, saya juga masih kemudian konfirmasi secara langsung di sini Mas Adit. Tadi kan dihubungkan bahwa SKP itu bisa. Iya. Namun sebagai informasi aja, universitas itu kan kegiatan untuk berkan satu. Dan itu PK yang sekarang itu posisinya itu hanya diampu oleh ketua tim yang lebih PPTK. Ketua tim itu seperti penyertaan yang Iya. padahal ketua timnya banyak, cuman yang menjadi PPTK saja yang dibuatkan sehingga ketua tim yang lain yang tidak mendukung yang ke depan itu sebenarnya kami punya ranking bahwa di semua ketua tim bukan PK gitu. Biar nanti sebagai tanggalannya di SKP. Nah pertanyaannya, apakah karena PK itu cuma satu kegiatan diampu oleh begitu banyak orang, itu kan posisi sekarang dengan itu satu di belakang, namun uangnya pecah-pecah gitu ya. Apapun PK itu tidak boleh secara langsung dipecah menjadi kinerja operasional. Sehingga nanti akan jadi tidak semua ketua tim itu PK-nya sama semua kinerjanya. Jadi dipecah-pecah dia kewenangannya di kegiatan itu apa? Sesuai dengan kinerja. Karena kinerja nggak cuma satu bulan itu ada banyak kaki. Cuman karena memang pemetaannya itu cuma satu, sehingga ya satu. Nah, itu pertanyaan pertama, apakah boleh langsung pecah di PK atau menjadi PK-nya tetap sama dan kegiatan baru dipecah di SK-nya, atau boleh nggak biar langsung bisa terjadi PK itu PK-nya langsung pecah menjadi kinerja yang tetap, yang akhirnya ya sebagai informasi ketua tim itu kegiatan diampu oleh program diampu oleh wakil nanti dikirimkan di terus yang kedua untuk fungsional pelayanan itu kemarin kami refleks
satunya berdasarkan seperti yang ada di domain fungsional yang ternyata itu sudah disebut Iya. dengan domain file itu berbeda. Ini sebenarnya saya tanyakan ke Mas tadi, cuman perlu hasil di materi ini boleh nggak di fungsi atau unsur-unsur yang ada di domain file fungsional itu, karena belum ada yang diubah info dari Mas itu kita pakai domain fungsional yang sedikit berbeda itu gimana apa boleh. Terus yang ketiga mungkin teknis juga bagaimana menghubungkan struktur organisasi dan jabatan untuk kewenangan profil ekonomi. Karena di rumah sakit itu bukan yang Mas Adit ya. Sebab ada fungsional di pelayanan, ada dokter yang sebagainya tidak ini. Itu tidak terima. Terima kasih. Weekend. Bapak sekalian, jadi mohon izin mengulang kembali dari pertanyaan tadi yang dari Rumah Sakit Maribaloyo. Jadi menanyakan yang pertama terkait dengan PK. Jadi bagaimana membreakdown atau memasukkan PK ketika yang memiliki PK atau kegiatan itu hanya satu. Nah, sedangkan pejabatnya banyak. Yang kedua terkait dengan RHK fungsional, apakah bisa dikaitkan dengan Permenpan jabatan fungsional. Jadi masing-masing jabatan fungsional kan ada peraturannya ya, ada landasan hukumnya. Apakah bisa dikaitkan dengan itu? Yang ketiga terkait dengan struktur organisasi dan approve di EGIN. Yang pertama ini Pak, jadi kan PK itu kemarin memang ada sempat kami temukan masalah yang sama. Jadi PK diampu oleh satu orang, tapi di EGIN dipecah jadi dua. Jadi pejabat pengampu PK itu satu orang, ternyata dia memecah menjadi dua orang. Jadi dibagi ke ketua tim yang lain, misalnya seperti itu. Nah, kalau sebenarnya gini, kalau dari kami sebenarnya ketika menjabarkan kinerja di Pokin itu kan dari atas adalah tujuan sasaran nih, masuk ke kepala budi. Itu sebenarnya sudah terbagikan. Siapa yang dapat program ini, siapa yang dapat kegiatan ini, siapa saja yang dapat subprogram ini. Nah, itu nanti bisa dijadikan PK dulu sebelum ke SKP. Jadi dari Pokin menjadi PK ke SKP. Itu secara secara penuntutan penyusunan SKP. Beda lagi nanti kalau mungkin di Bagor bagaimana penyusunan PK itu kan harus sesuai dengan kewenangannya. Ketika dia eselon 4 yang diampu di tingkat apa, ketika di eselon 3 yang diampu di tingkat apa. Tapi kalau di penyusunan SKP, ketika dia masuk di Pokin, itu kan sudah dari dokumen perencanaan ya. Jadi di paling atas sudah dokumen perencanaan, juga dibagi ke program-program subkegiatan. Itu nanti sebelum masuk ke SKP, dijadikan PK dulu. Jadi PK, apa saja PK-nya, baru jadi SKP. Gitu. Itu prosesnya ketika menyusun SKP. Jadi dari Pokin, dari jadi PK ke SKP. Nah, kalau untuk kasusnya hanya satu di dokumen perencanaannya ada satu, seharusnya ini ada namanya koordinator. Jadi yang mengampu program itu atau kegiatan itu satu orang. Kemudian yang lainnya itu dia istilahnya pendukung. Gitu. Kalau ini mungkin ya. Kalau salah mungkin nanti Mbak Bun ini kan bisa menambahkan. PK kalau memang bisa dibagi gini, kalau PK kalau pemahaman saya kalau dokumen perencanaan harusnya kan sesuai gitu. Jadi kalau satu itu targetnya apa? Angka, poin ataukah apa? Targetnya namanya, capaiannya. Kalau kegiatan itu malah jadi jumlah yang melaksanakan Satuan kerja. Ya.
itu agak sulit sebenarnya kalau mau dipecah di SKP. Jadi kalau saran dari saya, satu orang yang ditunjuk mengampu PK itu. Karena kan nanti malah beda nanti kan targetnya. Masalahnya cuma ada satu kan itu ya. Apa? Iya. Ya, mungkin nanti perlu dipecah lagi ya. Dari itu mungkin dipecah lagi di mungkin bisa dibagi-bagi ke masing-masing apa ya namanya kegiatan sebagai apa kegiatan besaran kinerja mungkin ya. Hmm, ya. Nggih. Nggih. Ya. Nggih. Nggih. Yang nomor satu nanti mungkin ada pembahasan yang lebih lanjut gitu ya. Iya. Ya, nggih. Yang kedua terkait dengan kinerja atau RHK untuk pejabat fungsional. Nggih. Pejabat fungsional eh, kalau tidak ada PK yang diberikan, nggih, bisa menggunakan bukti tenaga kredit misalnya. Bukti tenaga kredit bisa. Yang penting ini, bukti tenaga kredit itu tidak harus, tidak wajib. Itu bisa dilakukan tapi juga tidak wajib gitu. Boleh dipakai, boleh tidak. Yang penting eh, kinerja di SKP itu dia mewadahi apa yang dia kerjakan. Gitu kan. Misalnya dia monitoring pasien, misalnya dia membuat analisis kondisi pasien atau mungkin kesehatan. Dia melakukan namanya uji kesehatan atau siapa, melakukan survei misalnya. Jadi di SKP di Egen itu memfasilitasi yang dia kerjakan. Dia terbatas pada butir, tapi boleh juga dimasukkan dari butir gitu. Jadi bebas. Kalau untuk pejabat fungsional, yang penting mengakomodir apa yang dikerjakan di sehari-harinya. Itu. Yang ketiga terkait dengan sistem ya. Jadi struktur organisasi dengan hubungannya approval gini. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, jenengan ada namanya UNER ya, unit organisasi. Jadi bidang ada dinas, BKPSDM, Bapeda, kemudian dinas kesehatan itu paling atas. Kemudian di bawahnya ada nama bidang. Bidang apa, bidang B. Kemudian kalau ada misalnya subbidang, misalnya di
umum, kasubdit itu ada, kasubag program itu juga sebagai unor gitu. Sama lagi kalau di sekolah itu kan UPT ya, UPT juga ada unor sendiri. Jadi itu semua sesuai dengan yang ada di peta jabatan, Bapak sekalian. Jadi peta jabatan ada ya di apa namanya OPD atasnya, nanti dibagi berapa bidang, nanti apakah ada kasubagnya ataukah tidak, apakah ada programnya atau tidak, nanti fungsionalnya di mana. Jadi di EKIN, di SKP itu approval sesuai dengan itu peta jabatan. Kalau mau mengubah, kalau mau menambah ya, kalau menambah berarti kan harus mengubah peta. Gitu. Yang pertama kalau mau menambah. Kalau mau mengganti misalnya, fungsional A seharusnya di bawah bidang A, tapi pekerjaannya sehari-hari dia ternyata membantu bidang B. Nah, gitu. Seharusnya kalau di EKIN dia tetap di bidang A, tetapi bisa mengambil pekerjaan yang di bidang B. Gitu. Di EKIN bisa. Jadi approval yang menilai EKIN-nya tetap sesuai dengan honornya, tetap sesuai dengan peta jabatannya, tapi secara pekerjaannya dia bisa nyomot, bisa ngambil dari bidang lain. Itu bisa di EKIN. Jadi tidak terbatas di bidangnya. Kalau mungkin lebih mudah, bisa juga membuat tim kerja. Nah, tim kerja nanti ada yang berperan sebagai ketua tim, nanti bawahannya nanti dia ikutnya RHK ke di ketua tim. Tapi tim ketua tim itu, tim kerja itu tidak berwenang meng-approve, tidak berwenang menilai. Yang menilai kembali lagi tetap ke pejabat atau owner yang ada di peta jabatan. Gitu. Jadi untuk memfasilitasi, tadi kan rumah sakit banyak ya, besar. Untuk memfasilitasi atau membantu, misalnya kabak atau mungkin wadir terlalu banyak menilai SKP, bisa nanti dipecah-pecah di ketua tim. Memang tidak bisa menilai, tapi bisa membantu menilai. Misalnya lebih, secara pekerjaan lebih detail. Secara pekerjaan lebih detail, misalnya saya ikut ketua tim A, nanti RK-nya beda dengan ketua tim B. Secara pekerjaan beda, tapi kembali untuk penilaian tetap ke yang ditunjuk di ownernya. Jadi tidak bisa kalau misalnya ganti ke sana, ke tim sana tidak. Harus merubah dulu di peta jabatan baru bisa nanti. Ini kayak nambah owner baru, baru nanti yang pegawai-pegawainya dimasuk-masukkan di owner-owner baru itu. Itu nanti bisa. Gitu. Seperti itu untuk RHK, untuk kinerja, untuk penilaian tidak bisa tidak bisa diganti secara mudah. Kalau mau secara pekerjaan bisa, secara pekerjaan fleksibel, secara RHK fleksibel bisa ambil dari mana-mana. Tapi untuk penilaian approval tetap kembali lagi sesuai dengan honornya, sesuai dengan peta jabatannya. Seperti itu. Hmm. 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 Nggak masalah. Hmm. Hmm. Gimana, Bos? Ya. Hmm. Hmm. Ya. Hmm. Ya. Kita bisa.
Kalau di peta bisa, ada itu bisa. Tidak ada, tidak bisa. Iya, bisa. Sebenarnya di Ekin pun bisa, kalau mau sedikit repot. Itu bisa edit manual. Jadi, saya bukakan ya. Kalau mungkin ini memfasilitasi bagi kadang sih untuk yang ownernya nyantol gitu ya. Jadi gimana seharusnya saya di bawahnya ini, tapi kok ada kendala sehingga dia harus membuat merubah ownernya secara manual. Nah, di bagian profil, tapi kalau 500 orang ya agak repot ngedit di situ gitu. Jadi di bagian bawah di edit profil ini bisa, jenengan mau pindah kemana aja bisa. Nah, jadi edit itu nanti jenengan tinggal memasukkan mau ke pindah kemana. Misalnya saya di bidang mutasi gitu, saya masukkan. Nah, jadi nanti akan langsung muncul. Bidang mutasi, promosi. Ada ya mas? Oh, bawahnya ya. Oh, ya. Ini ownernya, ini untuk WD-nya, bidang mutasi. Nah ini, sebenarnya saya mau pindah ke bidang mutasi, jabatan saya sama, golongan rumah saya sama. Dan saya mau pindah. Nah, di owner ini kan pindah langsung. Di owner kan pindah langsung. Langsung pindah. Di Icon pun ketika mengerjakan SKP, atasan saya kan ganti langsung ke kabit mutasi. Nah, ketika mau menyesuaikan, jadi ini tidak secara permanen ya. Bisa kemungkinan bisa berganti sendiri gitu. Karena sistemnya kan rumahnya ada di CSN. Nah, sedangkan kita ngedit, saya mengakali CSN lah di sini, Ekin. Mengakali CSN sehingga nanti ketika ada updating, kemungkinan Ekin ini akan sama dengan CSN sehingga otomatis berganti gitu. Nah, ketika mau berganti nanti cukup klik sinkron CSN atau mungkin tidak diklik akan sama. Nah, unit kerja CSN saya di bagian kiri ini bidang pengadaan, tapi di unit kerja di Ekin saya masukkannya bidang mutasi. Berbeda. Nanti ketika disinkron akan sama, balik lagi ke unit asalnya saya di CSN di bidang pengadaan. Nah, ini untuk membantu Bapak Ibu sekalian yang kesulitan, misalnya atasannya ganti tapi nggak bisa merubah di Ekin. Nanti bisa edit profil dulu manual, ganti, balik di OPD lamanya atau bidang lamanya, di didraftkan dulu misalnya, kemudian kembali lagi ownernya ke owner yang baru. Seperti itu. Ini bisa, tapi sifatnya tidak permanen Bapak sekalian, karena aslinya adalah di CSN gitu. Seperti itu. Kalau mau sedikit merubah bisa sebenarnya di Ekin. Itu mungkin ada lagi? Ya, monggo Bu. Terima kasih. Saya dari Dinas Perpustakaan Arsip izin tanya. Tadi yang disampaikan Mas Adit dikaitkan dengan penilaian kinerja OPD, yang ingin saya tanyakan, ketika di tiap bulan itu, ini kan pengalaman juga dari tahun lalu, di tiap bulan itu kan pasti bagian besar OPD baik. Iya. Nah, itu untuk yang kinerja ASN-nya, itu apakah ada berapa persen, misalnya ada yang dinilai sangat baik, kemudian baik. Dengan saya dulu kan ada saya pernah membaca aturannya itu ya, ada itu ya, Menpan nomor 3. Minimal berapa mau izin disampaikan ulang. Yeah. Kemudian hubungan yang bulanan itu dengan tahunan, kalau memang di Ekin di aplikasi itu kan beda, yang bulanan dengan tahunan. Ketika kinerja OPD di tahun itu sangat baik, nah itu hubungannya dengan yang bulanan tadi apa? Jadi misalnya ketika sangat baik, karena ini pengalaman di dinas kami, di OPD kami yang tahun lalu itu kan
penilaian kinerja OPD-nya sangat baik. Nah, itu hubungan dengan yang bulanan tadi bagaimana? Yang di masing-masing ASN-nya. Karena ini kalau mungkin saya salah pemahaman juga. Maksud saya ketika kinerja OPD itu di akhir tahun sangat baik, otomatis kan ditunjang dengan tiap bulan itu yang sangat baik juga banyak. Karena kan tidak mungkin ujuk-ujuk kinerja OPD sangat baik, tapi di tiap bulan itu tidak ada ASN yang sangat baik. Kalau semuanya baik kan juga mustahil. Karena itu hasil kerja selama setahun. Itu yang pertama. Kemudian terkait satuan tadi dibolehkan untuk beda dengan di TK. Misalnya kalau yang di tingkat program dan kegiatan itu kan pasti satuannya bisa persentase, rasio, indeks gitu ya. Berarti nanti di transaksi bulanan bisa berubah menjadi laporan. Jadi nanti dijelaskan ulang. Kemudian yang ketiga terkait dengan yang di aplikasi Ekin, dan kebetulan sebelum mutasian ini kan hanya dinas kami yang kepala dinasnya PLT. BKD juga. Nah, yang sebelum mutasian ini kan hanya Perkusip yang kepala dinasnya PLT, yang lainnya kan ada definitif. Nah, ketika sekarang menjadi Pak Yuda dulunya PLT menjadi definitif, itu berarti sudah otomatis ya di Ekinnya itu berubah menjadi definitif ya. Berarti kami nggak usah mengubah apa-apa, kan tapi beda dengan yang kalau mutasi. Jadi kan Pak Yuda kan tetap sama, tapi jabatannya aja yang dulu PLT kemudian menjadi definitif. Maksud saya di situ kami nggak usah mengubah apapun di SKP tahunannya atau bagaimana. Kemudian yang keempat terkait dengan SKP-nya yang sudah dibagi ke tim kerja. Jadi misalnya kita kan SKP sama dengan PK. Ketika di PK itu ada satu subkegiatan, ini salah satu contoh, satu subkegiatan kan pengampunya hanya satu. Dan itu kan kebetulan kalau di kami kan fungsional. Di kami kan yang tidak fungsional hanya kasus bab umum, lainnya kan fungsional. Nah, ketika satu subkegiatan tadi diampu oleh satu fungsional, kemudian satu fungsional itu membagi kepada tim kerja, dikerjakan oleh banyak orang. Ada yang SPJ, ada yang konsumsi, ada yang mungkin pesan ATK dan sebagainya. Apakah kalimat di SKP-nya, di rencana hasil kerja itu sama plek dengan kalimat pengampu aslinya, pengampu subkegiatannya tadi? Apakah sama plek ataukah dibedakan? Mengingat tugasnya kan beda-beda. Kemudian yang kelima, untuk tugas tambahan misalnya sebagai pengurus barang, bendahara, pembantu, itu apakah juga dimasukkan SKP atau tidak? Nah itu kan juga sebenarnya tugas tambahan, tapi kadang-kadang juga menyita waktu juga. Sementara itu tadi pertanyaan saya, terima kasih. Terima kasih. Jadi yang pertama terkait dengan hubungan antara kinerja organisasi dengan kinerja pegawai. Persentasenya, yang pertama persentasenya. Jadi ada Bu, memang jadi ada dua versi ya Bu. Yang pertama ini ada dua versi. Versi BKN dan versi Menpan. Kalau Menpan itu SE Menpan 3 tahun 2023 kalau tidak salah. Itu ada persentasenya. Kalau ketika OPD sangat baik, maka 70% kalau nggak salah 70% yang dinilai sangat baik. Sisanya harus di bawah 70 sangat baik. Kalau OPD-nya baik, maka 70%-nya ada di baik. Sisanya boleh di baik, boleh di sangat kurang atau butuh perbaikan atau sangat kurang. Tapi harus ada yang wajib, harus ada yang di bawah baik. Kalau tidak butuh perbaikan yang kurang, itu harus ada sesuai Menpan. Kalau OPD-nya butuh perbaikan,
maka yang 70%-nya ada di butuh perbaikan atau cukup gitu. Jadi persentasenya seperti itu. Nah, kalau versi BKN tidak. Versi BKN itu berdasarkan mayoritas, Bu. Ketika OPD sangat baik, maka mayoritasnya adalah sangat baik. Ketika OPD-nya baik, maka mayoritasnya baik. Tadi yang saya sampaikan ketika 20 orang, maka 11-nya harus sesuai OPD. Ketika baik, maka 11 harus baik. Sisanya boleh sangat baik, boleh di bawahnya. Gitu. Kalau kami, karena di Eken BKN tidak seketat itu, jadi tidak ada harus sesuai SI, enggak. Kalau kami lebih amannya pakai yang BKN. Kalau pakai yang SNM-PAN agak nanti dikhawatirkan ada yang gitu. Jadi kalau kami mengarahkan pakai yang mayoritas saja. Jadi nanti itu masih berhubungan lah, Bang, tidak. Jadi mayoritasnya sesuai dengan hasil penilaian OPD. Ketika sangat baik, maka boleh semuanya boleh dengan sangat baik, atau mungkin 90% atau berapa persen boleh di sangat baik. Ketika baik, iya, mayoritasnya juga baik. Gitu. Yang tidak boleh ketika baik, semuanya dinilai dengan sangat baik, itu tidak boleh. Gitu. Kemudian hubungannya dengan tahunan. Gini, karena dua versi ya Bu. Jadi untuk renaksi itu kan dinilai diukur dari capaian renaksi. Kalau bulanan, ada dua penilaian ya. Bulanan, periodik bulanan sama tahunan. Nah, kalau bulanan, periodik bulanan itu dinilai dari renaksi. Hasil capaian renaksi kepala OPD. Itu nanti otomatis jadi nilai OPD. Jadi nilai OPD itu sama dengan nilai SKP-nya kepala OPD. Sama plek. Yang kedua adalah penilaian tahunan. Nah, penilaian tahunan itu diambil dinilai dari capaian IKU. Jadi nilai IKU itu kita mintanya ke Bapeda. Gitu. Kalau kemarin kan jadi kan bisa dua versi gitu. Mungkin Jirenaksi secara bulanan memang capaiannya tidak melebihi, jadi tetap baik. Ketika dihitung di IKU-nya di akhir tahun ternyata tercapai semua atau melebihi, itu bisa sangat baik. Jadi bisa berbeda antara di bulanan sama dengan di akhir tahun atau penilaian tahunan gitu. Karena memang yang dinilai dua macam atau dua penilaian yang berbeda. Tapi seharusnya ya sama. Ketika baik, gini memang kendalanya di kami untuk bulanan masih belum secara detail ya Bu. Masih belum, karena pengukuran di bulan itu kita masih sulit untuk menentukan siapa sih yang sangat baik gitu. Dasarnya apa? Seharusnya kalau renaksinya melebihi mungkin itu bisa, tapi kita masih belum bisa untuk mengeluarkan sangat baik itu dari mana. Kalau tahunan itu sudah pasti dari IKU. Kalau IKU-nya tidak dicapai, ya bisa di bawah baik nanti hasilnya. Itu yang kedua terkait dengan renaksi. Jadi renaksinya yang kedua. Oke. Satuannya. Oh ya. Y. Ini ya. Kan tidak mungkin ya, misal targetnya tahunan 100% terus dibagi ke bulanan misalnya 10%, 20% kan mungkin ada yang bisa dibagi, ada yang tidak. Gitu. Memang dimungkinkan ketika tidak bisa membagi RHK secara secara gampang, secara mudah ke renaksi, boleh dibagi ke laporan. Itu bisa, boleh berbeda. Yang penting tadi adalah masih nyambung Bu. Jadi ketika bahasanya di renaksi itu tetap mendukung dengan capaian yang ada di SKP tahunan atau di RHK atau mungkin di PK-nya gitu. Seperti itu. Yang ketiga untuk kepala dan perpusip ini Bu, karena SKP definitifnya itu sebagai staf ahli ya Pak Ade, itu
perlu membuat lagi. Jadi nanti kan SKP PLT-nya dicabut ya, dicabut. Nah nanti yang dibayarkan definitifnya. Sedangkan definitifnya dia sebagai ini staf ahli. Jadi nanti membuat baru lagi dengan RHK. Sebenarnya nanti RHK-nya tetap melanjutkan dia sebagai PLT tapi tetap membuat baru karena definitifnya berbeda. Meskipun dia sebelumnya adalah PLT. Yang keempat, kalimat SKP untuk bawahan. Nah, ini seharusnya ada perjenjangan, Bu. Jadi yang pengampu kegiatan dan yang di bawahnya itu berjenjang. Jadi kan ada perbedaan ya. Istilahnya membedakan antara yang atasnya sama dengan bawahnya. Itu sebaiknya berbeda kalimatnya. Kalau misalnya tadi kalau laporan, berarti kan bawahnya adalah untuk menyusun laporan, bahannya, datanya, gitu. Jadi ada penjenjangan yang di situ terlihat. Gitu. Saran saya seperti itu. Jadi tidak sama antara yang mengampu di subkegiatan dengan yang dia bagiannya adalah supportingnya, adalah yang membantunya. Jadi ada perbedaan gitu. Yang kelima, tugas tambahan dia dimasukkan di SKP di bagian utama, kan ada utama sama tambahan ya. Tetap di utama karena tadi menyita waktu juga dan juga dikerjakan secara rutin setiap hari, monggo dimasukkan baik sebagai pejabat pengadaan, mungkin di pengurus barang kan dapat tambahan malah. Pengurus barang monggo dimasukkan atau mungkin pekerjaan-pekerjaan yang lain yang dia ibaratnya memang dikerjakan secara rutin, terus juga lebih banyak menyita waktu daripada pekerjaan yang aslinya. Monggo dimasukkan aja. Gitu. Tetap di tugas utama. Gitu. Itu. Mungkin yang lain? Monggo. Iya. Terkait dengan penilaian tahunan finansial dari Mbak Erika, tadi kan disampaikan itu adalah berdasarkan capaian atas itu atau mungkin indikator sasaran besar gitu ya. Kalau menurut analisa ya sangat baik itu ketika dia capaiannya lebih baik ketika sama dengan target. Nah, ketika capaiannya itu ketika target kinerjanya, target itunya tidak tercapai, itu kira-kira penilaian organisasi seperti apa ya, dampaknya ke penilaian ke bawah seperti apa. Terus kemudian yang kedua terkait dengan penilaian kinerja, ini misalkan di S4 atau fungsional yang disetarakan itu dia mengaku sampai ya. Ternyata kebetulan di bawahnya itu tidak ada tim yang support, yang artinya tadi yang membantu menyiapkan bahan atau mungkin mengumpulkan data gitu. Ternyata itu secara fakta itu tidak ada, jadi terpaksa ya harus dikerjakan sendiri. Nah, ini kaitannya dengan penyusunan SKP atau stok di jenjang tempat dan fungsional tadi atau bagaimana? Terima kasih. Yang pertama terkait dengan penilaian tahunan, karena kewenangannya kalau di bulanan masih ada, kita masih kerjasama, jadi Bagor, BKPSDM, Bapeda kita masih dibagi tim ya, jadi ada beberapa tim, jadi 10 OPD per 10 OPD, ada tim 1, 2, 3, kita nilai, kita namanya kita diskusikan. Kalau untuk tahunan itu full dari Bapeda, jadi Bapeda nanti yang kita minta untuk mengeluarkan capaiannya, nah nanti juga sekalian menilaikan. Indikatornya gini, kalau
melebihi target IQ sangat baik. Kalau sama dengan target IQ, baik. Kalau di bawah target IQ, tapi masih tidak terlalu signifikan, itu bisa dinilai dengan butuh perbaikan. Kalau di bawah target itu IQ signifikan, kurang. Kalau jauh, sangat kurang. Jadi kewenangannya kami serahkan ke Bapeda. Untuk itu. Nah, dampaknya bagaimana? Dampaknya kalau tahunan agak istilahnya agak besar, Bu. Karena kan SKP tahunan fungsinya IPSN. IPSN karena IPSN itu dari kinerja besar, jadi kalau antara sangat baik dengan baik itu nanti beda. Anjloknya besar IPSN-nya. Yang kedua, ini kenaikan pangkat. Kenaikan pangkat kalau 2 tahun ada yang dinilai dengan di bawah baik, otomatis kenaikan pangkatnya akan mundur. Itu dua itu sih yang agak besar. Mungkin ada manajemen talenta juga, tapi yang dua itu yang masih yang cukup besar pengaruhnya. Kalau untuk OPD-nya dinilai mungkin nanti di bawah baik, tadi sesuai dengan distribusi, harus ada beberapa pegawai yang mayoritas dinilai dengan di bawah baik. Kalau memang OPD-nya di bawah baik, seperti itu. Terkadang itu kan capaian itu tidak melulu disupport dari program-program yang di bawahnya dalam satu PD. Di kami kan juga ada data juga dari BPS yang kita juga tidak bisa mengalirkan gitu loh. Jadinya tidak melulu disupport pada program-program yang di bawahnya. Masalahnya seperti itu. Mungkin ini. Jadi penilaiannya tidak sakluk kalau untuk EGIN. Kalau untuk data yang tadi tidak bisa dikeluarkan di tahun itu, nah itu bisa memakai data di tahun sebelumnya. Itu untuk yang EGIN. Berbeda mungkin nanti perlakuan di Bapeda seperti apa gitu. Atau mungkin dihitung sendiri juga nanti mungkin ada sendiri. Kalau di EGIN, ketika data tidak keluar di tahun itu bisa menggunakan capaian di tahun sebelumnya. Itu kalau di EGIN gitu. Tapi tadi kembali lagi karena yang memegang kewenangan untuk penilaian IQ adalah di Bapeda, jadi kami pasrahkan saja ke Bapeda untuk penilaian OPD di akhir tahun. Gitu. Yang kedua, jika tidak ada bawahan yang mensupport, tetap jadi stop di yang di pegawai itu, jadi tidak ada pekerjaannya tetap stop gitu. Jadi dia harus menghasilkan ada yang di PK itu. Jadi apa yang dia diperjanjikan itu harus dimasukkan di SKP dan dilaksanakan sendiri, dihasilkan sendiri. Gitu. Jadi tidak dibagikan ke bawahan-bawahan gitu. Jadi dia harus isinya single factor lah, harus menghasilkan sendiri, harus bekerja sendiri lah. Seperti itu. Kalau untuk yang tidak punya tim atau tidak punya bawahan itu. Seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu? Masih ada satu lagi nanti yang di 2026 nanti ada yang perlu disampaikan. Ada lagi ya? Kita lanjut dulu saja, nggih. Sesuai yang saya sampaikan tadi bahwa selain persiapan di 2026 juga saya sampaikan apa fitur baru yang nanti muncul 2026. Apakah di awal ataukah di tengah atau di akhir itu kita masih menunggu informasi pastinya, belum ada surat edarannya. Nah, sebelum saya masuk mungkin monggo kita simak bersama-sama di YouTube sudah berseliweran. Jadi saya tampilkan saja yang ada di YouTube. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Halo Akang Teteh, saya akan menjelaskan tutorial pengisian progres harian pada aplikasi e-kinerja BKN. Yang pertama, Akang Teteh masuk ke aplikasi e-kinerja BKN.
dan langsung mengklik menu SKP. Kemudian Anda klik menu melayani. Setelah itu, arahkan kursornya ke bawah. Pilih ribuan tempat yang saat ini sedang dilihat dan langsung bicara tersebut. Ya, membuat bicara itu tidak rencana yang akan dituliskan dan kegiatan triwulan ini. Contoh rencana aksi ditulis adalah membuat laporan penasehat atau perceraian ASN. Di sini ada jenis target rencana aksi, ada trajektori dan non-trajektori. Untuk trajektori adalah semua kegiatan yang bisa diukur, bisa dihitung, atau bisa diperkirakan. Dan non-trajektori adalah sebaliknya, tidak bisa dihitung, tidak bisa diukur, dan tidak bisa diperkirakan. Penyelesaiannya pastikan semua aksi yang akan dilaksanakan pada triwulan ini sudah terinput. Selanjutnya penelitian jenis target rencana aksi non-trajektori. Jenis target rencana aksi non-trajektori adalah semua kegiatan yang tidak bisa dihitung, tidak bisa diukur, dan tidak bisa diperkirakan terkait target penyelesaiannya dalam pelaksanaan kegiatan di triwulan tersebut. Contohnya, rencana aksi yang ditulis adalah menyelesaikan disparitas penilaian kinerja tahun 2024 dengan target rencana aksi keluar kegiatan. Setelah KPP mengikut semua rencana aksi, seluruh KPP mengikut progres harian. Dalam tampilan progres harian, tiap bulan, minggu, dan juga per hari, serta total jam progres harian, yakni 7 jam 30 menit. Selanjutnya klik tambah progres harian, kemudian klik rencana aksi yang tadi sudah di-input, kemudian isi tanggal kegiatan, kemudian jam mulai kegiatan, kita mulai dari pukul 7.30, kemudian jam selesai kegiatan, kita tulis di sini pukul 12.00. Jam selesai kegiatan tentunya disesuaikan dengan kegiatan yang dilakukan oleh AKP. Contohnya, rencana ini adalah melaksanakan sosialisasi dengan ASN dengan rencana kegiatan harian, menjadi narasumber sosialisasi laporan kinerja dalam acara orientasi P3K, dan klik OK. Jika sudah diinput, maka akan muncul tampilan dengan latar warna merah. Ini menandakan bahwa kegiatan sudah diinput, namun belum diselesaikan atau belum memberikan bukti. Selanjutnya, kita akan melanjutkan liputan rencana kegiatan pada jam berikutnya. Tadi kita coba pada pukul 2019. Selain itu, kegiatan juga bisa dilakukan jika ada kegiatan yang lebih besar. Contohnya, jika dari pukul 7.30 sampai 15.00 dan cara menggunakan kinerja yang tadi sudah diinput. Kemudian, sebelum menginput progres kinerja harian, diharapkan AKP sudah mempersiapkan Google Drive yang berisi semua tugas atau pekerjaan yang dilakukan pada hari tersebut. Perlu AKP ketahui bahwa tombol selesai rencana aksi ada bagian bawah menandai bahwa rencana aksi sudah selesai pada hari ini. Jika sudah dicatat selesai, maka rencana aksi sudah tidak bisa diedit atau dihapus dan tidak bisa menambah atau mengubah kegiatan harian untuk rencana aksi ini.
Jika progres harian sudah diisi, maka kotak progres harian yang tadinya merah akan berubah menjadi hijau dan tugas akan terdetek cukup selesai sampai di sini. Selanjutnya dalam menetap atasan, sebagai fungsi pengawasan, atasan langsung dapat melakukan monitoring siapa saja bawahan yang memiliki progres kinerja harian dengan cara mengklik dashboard harian bawahan. Pada ini akan terdetek jadi jika perubahan baik itu pengisian progres harian pada aplikasi kinerja BKN. Jadi pengembangan ini saat ini di tahapan piloting. Jadi ada beberapa daerah, ada beberapa instansi yang sudah memulai lebih dulu. Jadi menjadi piloting nanti akan dievaluasi oleh BKN. Tapi kalau kami lihat di YouTube yang sosialisasi itu 2026 sudah pasti akan dimulai. Jadi tidak mungkin nanti molor sampai 2027 setelahnya. Tapi pastinya belum tahu kapannya, tapi yang pasti adalah itu sudah akan diterapkan karena BKN kelihatannya sangat serius, sudah piloting, sudah ketika ada sosialisasi, maksudnya BKN dengan BKD itu sudah disampaikan bahwa akan ada kinerja harian. Gitu. Jadi kelihatannya sudah sangat serius. Gitu. Nah, itulah tadi kenapa saya minta jenengan untuk menyusun redaksi di awal. Karena tahapannya adalah jenengan buat dulu redaksi, baru nanti di harian yang dilakukan apa. Gitu. Kalau kita lihat yang ini tadi, yang agak sulit adalah, dan ini mungkin perlu disampaikan ke BKN, nanti kami sampaikan bahwa pengisian kinerja harian ini targetnya per hari adalah 7 jam 30 menit. Jadi ada batas minimal kinerja harian. Per hari harus 7 jam 30 menit. Kenapa kok? Karena tujuan dibuatnya ini adalah supaya BKN itu dapat memantau apakah pegawai itu hanya absen terus pulang saja, terus mengerjakan ekin di akhir bulan. Jadi tujuannya sebenarnya adalah itu. Dan nanti BKN juga sudah menyiapkan ini, Bapak Ibu, monitoring di setiap instansi berapa persen yang sudah memakai kinerja harian. Nah, ketika instansi atau daerah yang belum mencapai target, nanti akan ini, istilahnya ada disparitas data. Disparitas data itu adalah jadi data-data yang belum diselesaikan dan harus diselesaikan. Nah, itu pengaruhnya nanti ke pelayanan kepegawaian. Gitu. Jadi nanti BKD yang harus ini mengoprak-ngoprak jenengan untuk ayo dan gaya kinerja harian. Jadi yang itu. Jadi sistemnya nanti sama kayak kita mengisi ekin di beberapa tahun yang lalu, kita menginput hari Senin jam berapa mengerjakan apa, Selasa jam berapa ini, Rabu ini. Nah, tapi bedanya adalah ini. Kalau dulu kan hitungannya adalah targetnya 100 jam ya, totalnya per bulan. Nah, entah itu hariannya berapa tidak dihitung. Kalau di sini sudah dihitung, jadi minimal harian itu memenuhi 7 jam 30 menit. Nah, kendalanya nanti ketika yang 6 hari kerja, yang sehari tidak ada 7 jam, itu nanti pasti kurang. Atau mungkin ada yang lembur-lembur, nah itu nanti pasti berlebihan. Nah, sementara itu belum ada, karena memang informasi atau sosialisasi secara resmi belum, karena kita kan tidak termasuk piloting ya. Piloting, jadi secara resmi tidak ada informasi bagaimana terkait dengan jam kerja yang
kurang atau melebihi. Selanjutnya ini, jadi selain pegawai mengisi kinerja harian, misalnya dari jam 7 sampai jam 10 mengerjakan apa, ini jam 12 sampai jam 3 mengerjakan apa. Atasan nanti juga wajib monitoring. Alhamdulillahnya tidak ada approval, tidak ada ACC, tidak seperti agen bulanan yang harus menilai, tidak. Jadi atasan hanya memonitoring. Iki mendinane garap iki tenanan ora. Kerja garap iki enggak. Tapi yang agak sulit, kita yang sebagai mengerjakan harian itu juga harus melampirkan bukti dukung. Misal kita menuliskan di hari Senin itu mengerjakan laporan. Nah, kita di akhir batas inputnya itu harus mengupload bukti dukung di Bitly. Sama seperti bulanan, jadi upload di Bitly, dan Bitly itu nanti ada bukti dukung. Nah, batasnya berapa lama? Apakah 1 hari saja, jadi jam 23.59 tutup, ataukah berapa hari? Nah, itu nanti terserah masing-masing daerah. Jadi kalau di BKN, jadi per hari. Jadi jam 00.01 nggak bisa mengisi harian. Jadi sudah harus mengisi di hari itu. Tapi diberi kebebasan, bisa jarak 2 hari atau jarak 3 hari. Jadi masing-masing daerah nanti bisa men-setting batas inputnya untuk kinerja harian. Nah, yang selanjutnya adalah, tadi kan ada 2, trajektori dan non-trajektori. Trajektori itu adalah untuk kinerja yang bisa dihitung. Istilahnya bisa dihitung. Maksudnya ketika Anda mengerjakan ini ada hasilnya gitu di hari itu. Yang kedua adalah non-trajektori. Istilahnya adalah yang sulit. Maksudnya tidak langsung jadi. Contohnya ini, ketika mengerjakan laporan lakib ini. Lakib kan tidak selesai di bulan itu kan. Bisa sampai berbulan-bulan. Nah, itu nanti masuk ke trajektori. Untuk kinerja trajektori, targetnya nanti adalah kegiatan. Sudah disetting, sudah dipatenkan, tidak bisa diganti, bahwa targetnya adalah kegiatan. Kalau maksudnya non trajektori kegiatan. Kalau trajektori bisa, targetnya bisa dokumen, bisa data, bisa laporan. Nah, jadi kalau contohnya misalnya saya di jam 7 sampai jam 10 mengumpulkan data, targetnya 10 data, maka maksudnya adalah trajektori. Nah, tapi kalau saya membuat laporan yang tidak selesai dalam bulan itu, maka maksudnya adalah non-trajektori. Nah, ketika trajektori itu, otomatis dia akan mengakumulasi, akan menghitung nanti di akhir bulan, realisasinya berapa. Jadi, di akhir bulan nanti akan muncul target transaksi, misalnya 10 data. Dikerjakan per harian sampai akhir bulan, terkumpullah 10 data. Jadi muncul nanti. Kalau untuk non-trajektori, tidak seperti itu, dia kegiatan. Jadi sebanyak apapun jenengan, kalau belum selesai, maka hitungannya tetap belum selesai. Klik selesai ketika jenengan sudah menyelesaikan, entah itu di bulan 2, di bulan 3, baru klik selesai. Itu untuk non-trajektori. Jadi untuk kegiatan-kegiatan atau kinerja-kinerja yang sulit diperkirakan selesainya, sulit dihitung hasilnya, itu untuk pekerjaan-pekerjaan yang non-trajektori. Makanya tadi saya minta jenengan untuk mulai membuat redaksi, jadi mulai menyusun redaksi di awal, nanti ketika jenengan mengisikan di harian nanti sudah tidak kesulitan. Nah, tapi ini penyampaian ini saat ini bukan berarti kita sudah akan mulai ya, bukan. Nanti selanjutnya akan ada lagi ketika sudah ada surat edaran atau mungkin informasi dari BKN bahwa setiap daerah sudah wajib memakai ini, kami BKPSDM akan sosialisasi lagi secara detail bagaimana step-stepnya, misalnya bagaimana. Ini fungsinya adalah supaya jenengan tidak kaget, sudah siap-siap lah istilahnya. Nanti ketika, oh ini ada kinerja harian, oh saya sudah tahu. Di YouTube sudah banyak yang ngupload, jadi ada sosialisasi penuh, tentunya di Kabupaten Magelang. Kabupaten Magelang itu sebagai piloting,
Jadi ada sosialisasi BKN, bagaimana ngisinya, terus sebetulnya bagaimana itu ada. Nanti di YouTube bisa jenengan lihat. Nah, tapi di sini kinerja harian itu tidak secara langsung mengakumulasi di bulanan, di laporan periode bulanan. Jadi kita masih istilahnya masih laporkan ulang. Tapi di situ kalau kita selama ini kan ngisi sendiri ya, target transaksi misalnya 10, terus dilaporkan 10 tercapai. Tidak. Kalau sudah ada kinerja harian, nanti itu akan terisi sendiri. Gitu. Tapi kita tetap membuat lagi pelaporan bulanan. Gitu. Cuma realisasinya sudah muncul dari hasil hitungan kinerja harian. Gitu. Nah, ini nanti kalau sudah wajib, jadi nanti setiap pegawai, entah itu pelaksana sampai kepala WD, sampai sing tukang garap kepala WD, itu nggih wajib untuk membuat untuk kinerja harian. Jadi nanti kalau sudah ada sosialisasi resmi BKD nanti sudah tidak akhir lah. Itu sebentar saya kembali dulu ke slide. Oke, jadi beberapa hal yang kami dapat sampaikan dari penyampaian kinerja harian. Pertama, batas waktu pengisian harian tadi. Apakah sehari saja ataukah bisa 2 hari atau 3 hari, nanti masing-masing daerah akan berbeda. Yang kedua, minimal 7 jam 30 menit. Jadi ada minimal, batas minimalnya. Gitu. Yang ketiga ada pengawasan dari atasan, jadi ada monitoring meskipun tidak ada asisten, tapi atasan tetap wajib untuk memonitoring nanti. Yang keempat adalah terakumulasi secara capaian realisasi saja, tidak secara penuh ke penilaian kinerja periodik bulanan. Seperti itu saja Bapak Ibu penyampaian dari kami. Mungkin ada yang ingin ditanyakan kembali, kami persilakan. Kalau tidak ada, saya bacakan dulu dari Zoom ya. Yang pertama dari DPRKP terkait dengan tarif kerja 7 jam 30 menit, ini berarti jam kerjanya sampai jam 4 kah? Ya, setengah 8 sampai jam setengah 4 tiba jam. Dipenuhi saja sesuai dengan target itu. Setengah 8 berarti harus sudah mulai kerja ya. Harus sudah mulai dimasukkan kinerja harian. Itu, ya nanti di-share. Ya, seperti itu. Ini nanti masih belum pasti ya, terkait dengan seperti di rumah sakit, di Puskesmas kan jam kerjanya shift-shiftan, termasuk mungkin di Pol PP, mungkin nanti di Dinhub. Kemarin Dinhub juga bertanya kalau jam kerjanya mulai jam 4, berarti kan lebih dari 7 jam. Apakah dilaporkan hari itu ataukah besoknya, gitu kan? Kalau saya sebaiknya dilaporkan sekalian, karena berbeda nanti kalau sudah melewati hari kan. Meskipun itu melebihi 7 jam 30 menit. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin di Zoom meeting ada yang raise hand. Kalau ada monggo. Nah, mungkin ini ada beberapa guru ya. Guru. Mungkin nanti bisa disimak di salah satu sosialisasi. Kalau guru kemarin wajib juga. Guru wajib mengerjakan kinerja harian. Tapi karena ada PMM, nanti ini perlu dibahas lagi. Tapi kemarin ada yang bertanya, bukan kemarin di YouTube ada yang bertanya, guru juga perlu misalkan.
Dan seperti itu, informasi sementara. Monggo, mungkin ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu sekalian? Oke, ini ada yang dari Zoom, izin bertanya terkait SKP P3K, jabatan PLO, OLO, pengabdi perkantoran, apakah ada juknis untuk menyusun? SKP P3K yang tidak punya PK, itu bisa dari hasil dialog kinerja Bapak Ibu sekalian. Jadi, monggo, apa yang mungkin atasan jenengan berikan tugasnya, itu bisa dimasukkan di SKP. Meskipun itu tidak sesuai dengan jabatan. Jadi ada beberapa pegawai JF yang dia sebagai pejabat pengadaan itu ada juga. Ada yang tugasnya berbeda dengan putri dan karir itu juga bisa. Jadi bisa mengacu pada peraturan JF jenengan, bisa juga tidak. Jadi lebih fleksibel. Ya, seperti itu Bapak Ibu yang jabatan PLO, OLO, dan pengadministrasi perkantoran. Kalau sementara mungkin yang baru-baru bisa ini, istilahnya mempelajari dulu tupoksi jenengan, kemudian juga memasukkan saja apa yang ditugaskan oleh atasan jenengan kepada jenengan. Jadi kalau jenengan ditugaskan sebagai misalnya pengadministrasi surat atau mungkin sebagai apa ya, istilahnya pejabat mungkin membantu, ya itu yang dimasukkan. Sementara karena jenengan masih baru. Jadi yang utamanya adalah apa yang diberikan tugas oleh atasan jenengan itu yang nanti dimasukkan sebagai SKP gitu. Terlepas dari kalau jenengan punya PK, kalau PK ya dimasukkan yang ada di dokumen PK seperti itu. Kemudian ada yang bertanya, mohon izin untuk kelurahan yang menjalankan kegiatan di luar jam kerja, bagaimana aplikasi pelaporan di EKIN? Gitu, tetap dilaporkan gitu Bapak Ibu sekalian, kan ada jamnya. Jamnya nggak terbatas dari jam 4 saja. Sampai malam pun ada pilihan jamnya. Jadi misalnya jenengan ada kegiatan misalnya di kelurahan ada koordinasi dengan warga. Jam 8 malam sampai jam 12 malam. Yaitu yang diisikan. Ngoten nggih. Karena jamnya difasilitasi sampai jam 00 atau jam 12 malam. Seperti itu. Ngoten Bapak Ibu sekalian. Ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu? Ada lagi. Ada dari Zoom, Mbak Rima, apakah penilaian SKP untuk fungsional boleh dinilai dengan sangat baik? Boleh. Karena berkaitan dengan pemenang kredit ketika kenaikan pangkat. Boleh, tapi tetap diperhatikan sesuai dengan nilai organisasi. Kalau organisasinya baik, maka tidak semuanya dinilai dengan sangat baik. Dan boleh dinilai sangat baik ketika OPD-nya mendapatkan nilai sangat baik juga. Dan mohon diulangi lagi yang buat administrasi sekolah. Bu Suni, SD 1 Karangtengah maksudnya pripun nggih? Yang mana yang administrasi sekolah ini? Dari Pak Ferry Sudmiko, untuk Jafung guru berarti masih menggunakan PMM, Untuk guru masih pakai PMM untuk penilaian kinerja. Nanti langsung masuk ke EKIN. Tetapi untuk kinerja harian kita masih menunggu apakah mungkin nanti ada sendiri juga guru Guru mengisi kinerja harian di PMM mungkin juga ada. Tapi sementara, informasi sementara, guru juga perlu mengisikan kinerja harian di EKIN BKN. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang perlu ditanyakan? Kalau saat ini, kalau pengen tahu, pengen lihat, nanti bisa buka di kinerja training. Dulu kan kita waktu awal-awal belajar EKIN kan ada ya, kinerja training. Di situ ada. Di situ sudah muncul
untuk kinerja harian. Tapi kan di Ekin kita yang Ekinnya asli kan tidak ada. Tapi yang di Ekin belajaran istilahnya, kinerja training itu ada, sudah ada. Saya cek sudah ada untuk aplikasi pengisian kinerja harian. Kalau mau ngecek monggo mungkin bisa dibuka Bapak Ibu sekalian. Tidak ada lagi? Apakah pengawas sekolah juga membuat SKP? Setiap pegawai, baik itu PNS, P3K, wajib membuat SKP. Entah itu pegawai baru, entah itu pegawai yang lama, yang penting sudah mendapatkan SK dan diangkat secara sah sebagai pegawai ASN, wajib segera membuat SKP. Kalau guru kan di PMM ya, tapi kalau untuk pengadministrasi sekolah tidak, jadi tetap membuat di Ekin karena nanti pencairan TPP-nya lewat Ekin. Jadi tetap yang selain non-guru, meskipun dia di sekolah, wajib membuat Ekin atau SKP. Jadi itu. Nonton ya? Mungkin tidak ada lagi? Cukup ya? Kalau ada pertanyaan atau mungkin ada yang bingung atau kurang jelas, monggo silahkan. Bisa langsung menghubungi saya atau mungkin mau datang ke Brigadir ya monggo. Sekali lagi untuk penyusunan SKP 2026 nanti wajib memperhatikan PK nih, jadi Bapak sekalian. Yang kedua untuk yang PLT atau yang PLH nanti kalau mau menambah nanti menghubungi saya dulu, saya settingkan dulu di Ekin baru bisa membuat SKP PLT PLH. Jadi tidak otomatis. Termasuk guru juga kalau ada PLT juga nanti menghubungi kami dulu, kami settingkan sebagai akun PLT kepala sekolah, baru nanti dapat sinkron dengan PMM-nya, ngoten Bapak Ibu guru. Itu, dan saya tekankan kembali untuk renaksi monggo dibuat sampai dengan pelaksanaan gitu. Jadi nanti sudah enak kalau ada penerapan Ekin harian, reaksinya sudah jelas yang dikerjakan setiap bulannya Pak. Demikian mungkin dari kami, Bapak Ibu sekalian, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih banyak. Apabila ada kekurangan baik penyampaian ataupun fasilitasi yang kami berikan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.